Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Namun, untuk subtema kali ini adalah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam dan keturunan ke-9 Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya bernama Lamik bin Mata. Nabi Nuh alaihissalam diutus ke negeri Armenia. Nabi Nuh alaihissalam memiliki fisik yang kuat, terbukti dengan usianya yang mencapai kurang lebih 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat fasih dan tegas dalam kata-katanya, pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Sedikit demi sedikit iman mereka mulai menipis. Mereka mulai senang membuat patung untuk menghormati orang-orang solih, para pahlawan, leluhur, dan tokoh-tokoh yang sudah mati. Mereka memberi nama patung-patung tersebut sesuai dengan nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan, dikarenakan iblis yang selalu menggoda manusia, mereka mulai menganggap bahwa patung-patung itu memiliki kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Akhirnya, mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka menyembah kepada patung-patung itu. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang diagungkan, yaitu Wad, Siwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Nah, inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia tersesat selama-lamanya tanpa petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan menyembah berhala dan kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tidak terkena azab darinya. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian, mari tinggalkan patung-patung itu, beribadahlah kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam sangat tekun dalam mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan berbagai macam cara apapun dilakukan olehnya. Beliau berdakwah secara berulang-ulang, baik siang maupun malam, secara terang-terangan di depan orang maupun secara diam-diam mendatangi rumah ke rumah. Akan tetapi hanya sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang miskin dan para pekerja kasar, dan jumlahnya hanya sekitar 80 orang saja. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 950 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Setiap kali Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada mereka tentang keimanan, mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka. Bahkan mereka menantang agar Nabi Nuh alaihissalam mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mulai kehilangan kesabarannya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bahwa memang pengikut Nabi tidak akan bertambah, hanya 80 orang saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah tersesat. Setelah jelas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu besar, kemudian Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya membuat perahu besar seperti yang diperintahkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Perahu itu terbuat dari kayu yang didapatkan dari pohon-pohon di sekitar mereka. Ejekan kepada Nabi Nuh alaihissalam semakin menjadi-jadi karena mereka melihat pembuatan perahu itu terasa sangat aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah apa yang dikerjakan orang-orang itu. Mereka membuat perahu di sebuah bukit. Inilah bukti bahwa Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya telah gila. Apa itu?
bikin kapal ya untuk berlayar di hutan. Hahaha. Begitulah hinaan dan ejekan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya tetap bersabar dan tetap tekun menyelesaikan perahu itu. Akhirnya perahu besar itu selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang yang beriman, termasuk semua keluarga Nabi Nuh alaihissalam kecuali istri dan salah satu anaknya, yaitu Kan'an. Sementara itu langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat, dari dalam tanah memancar air sangat deras, juga dari rumah-rumah penduduk. Dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat sekelilingnya dari atas perahu, tampak putranya yang bernama Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam perahu ini. Tidak ada yang akan selamat dari azab ini, kecuali yang berada di atas perahu." Kemudian Kan'an menjawab, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Pada saat itu, tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk orang yang dibinasakan. Melihat kejadian tersebut, Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih. Di dalam perahu, Nabi Nuh alaihissalam bertasbih, memohon ampun, dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut dan masuk ke dalam tanah. Perahu pun berlabuh di daratan. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih, syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesesatan mereka. Anak-anak, berdasarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam di atas, keteladanan yang dapat kita ambil adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melanggar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengakibatkan manusia terkena azab, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian bekerja keras dan berusaha dalam mencapai tujuan. Jika kita memiliki tujuan, hendaknya harus berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk menggapainya. Dan tak lupa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar dan tabah. Kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ejekan dan hinaan dari orang lain. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi. 2. Mukjizat Nabi Nuh adalah. 3. Putra Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman bernama. 4. Jika kita diejek atau dihina oleh teman kita, maka harus. 5. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam berjumlah 6. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama. 7. Ketika Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya turun dari perahu, mereka selalu membaca. 8. Kita harus taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.